وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita bicarakan tentang intifa' al-amwat min al-ahya. Mungkinkah orang-orang mati mendapatkan manfaat dari amalan orang hidup? Sudah dibahas kesimpulan pertama dari Syekh, yaitu sepakatnya Ahlus Sunnah bahwa orang-orang mati bisa mendapatkan manfaat dari orang hidup dengan dua sebab. Sebab pertama, kalau si mayit menjadi sebab ketika hidupnya. Yang kedua, doa kaum muslimin. Kalau si mayit menjadi sebab ketika hidupnya, mafhum bisa dipahami dengan hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalah, bahwa seorang yang mati terputus amalannya kecuali dengan tiga sebab. Waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan, dan itu merupakan usaha atau disebabkan oleh si mati ketika hidupnya. Dia menikah sehingga punya anak, dia doakan anaknya, dia didik anaknya ila akhirih. Demikian pula yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu juga dari sebab usaha si mayit ketika hidupnya. Menulis kitab, mengajarkan kitab, mengajarkan ilmu, mendidik murid-murid yang banyak, kemudian murid-murid tadi mengamalkan ilmunya. Maka walaupun dia telah mati, dia tetap mendapatkan manfaat dari usaha orang-orang hidup tadi, karena mereka beramal, dia penyebabnya. Karena murid-muridnya tadi mendakwakan ilmunya dari dia. Yang ketiga, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya yang manfaatnya terus mengalir, sehingga walaupun dia mati, pahalanya terus mengalir karena mereka memanfaatkan apa yang dia sedekahkan. Tanahnya, masjidnya, pondoknya, sumber airnya, dan seterusnya, selama dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka orang mati tadi mendapatkan manfaatnya. Ini tasabbaba fi hayati, karena dia merupakan penyebabnya ketika hidupnya. Permasalahan kedua adalah perkara yang diperselisihkan antara ifrat dengan tafrid. Yang pertama, masalah haji, sedekah, dan juga puasa. Sebagian menganggap sama sekali tidak bisa sampai kepada orang mati. Ini yang melampaui batas, ekstrim kanan. Alasannya akli. Menurut akal mereka,
Amalan orang lain tidak bisa kirim-kiriman. Dia yang beramal ke orang lain yang dapat pahala, tidak bisa. Sebagaimana dosa pun nggak mungkin seseorang yang berdosa, orang lain yang dapat azabnya, tak mungkin. Allah bantah dengan kalimat walaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakannya sendiri. Demikian pula masalah dosa, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang nggak akan memikul dosa orang lain. Sehingga mereka dengan kebablasan memahami ayat, akhirnya mempertentangkan dengan hadis-hadis yang sahih. Yaitu adanya seorang anak yang mengatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Kalau saja dia waktu itu bisa berbicara, mungkin dia akan memerintahkan aku untuk sedekah. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, sedekahlah untuknya. Riwayat lain lagi menyatakan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan ingin haji. Bolehkah aku menghajikannya? Hajikan untuk orang tuamu. Yang ketiga, pertanyaan seseorang, ya Rasulullah, bahwasanya orang tuaku memiliki tanggung jawab puasa. Puasakanlah untuknya. Hadis-hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, dalam kitab-kitab sahih, mereka tentang, mereka tolak, dan mereka katakan hadis ini walaupun sahih Bukhari, walaupun muttafaq alaih, walaupun bertentangan dengan ayat walaysa lil insan illa ma sa'a. Bijahlihim, dengan kebodohan mereka, menolak hadis-hadis sahih yang tidak ada seorang pun dari para ulama yang meragukan kesahihannya. Dan ingat, para ulama ketika mengatakan hadis itu sahih, yang mereka lihat bukan hanya sanadnya, tetapi mereka lihat pula matannya, isinya. Mereka periksa riwayahnya, mereka periksa dirayahnya. Sehingga kalau dikatakan sahih, para ahlul hadis, maka maknanya sanadnya sahih dan maknanya pun tidak bertentangan dengan Quran dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Jangankan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih saja, itu sudah dikatakan hadis dhaif. Apa istilahnya? Syadz. Istilahnya syadz. Kalau bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Maknanya berarti para imam ahlul hadis ketika menyatakan hadis ini sahih, mereka paham bahwa matanya tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, apalagi dengan Quran, enggak bertentangan. Maka mereka, golongan aqlaniyun, mu'tazilah dan sejenisnya, dan yang memang teracuni dengan pemikiran-pemikiran liberalis atau liberalisme, maka mereka dengan gampangnya menolak hadis. Bahkan mereka menyatakan walaupun hadis itu sahih, kalau bertentangan dengan akalmu, hituhu ala rijlaik. Sebagaimana ucapan Muhammad Ghazali, hituhu ala rijlaik. Dia katakan injaklah di bawah kakimu, walaupun sahih. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal, injak di bawah kakimu. Sembarangan. Padahal hadis kalau sudah sahih tidak mungkin bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Hadis kalau sahih tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka kita sampai pada bantahan musannif rahimahullah, atau lebih tepatnya asy-syarih. Bantahan asy-syarih wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi kepada mereka, kepada yang ekstrim kanan. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه. Dalil-dalil tentang bahwa orang mati bisa mendapatkan manfaat dari orang hidup walaupun bukan disebabkan perbuatan dia ketika hidupnya sangat banyak. Di antaranya ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kami. Ini doa orang mendatang. Yang mendoakan orang yang lebih dulu. Apakah ada kaitan sebab akibat? Tidak ada. Bahkan mungkin gak kenal satu persatunya. Hanya menyatakan li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman, ampunilah mereka. Demikian pula masalah sedekah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan belum berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku menduga kalau saja dia bisa bicara, dia akan berwasiat kepadaku untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Dia dapat pahala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dalam keadaan beliau tidak hadir. Maka dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan aku tidak hadir ketika itu. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat bagi ibuku kalau aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, qala na'am. Iya, bermanfaat bagi ibumu. Maka dia umumkan, inni ushhiduka anna ha'itul mikhraf sadaqatun anha. Maka sungguh aku persaksikan ya Rasulullah bahwa kebunku al-mikhraf aku jadikan sedekah atas nama ibuku. Wa amsalu dzalika katsir. Dan hadis yang seperti ini banyak. Wa amma wusulu thawabus shaum. Adapun masalah nyampainya pahala puasa juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya Rasulullah anna Rasulullah sallam qala bahwasanya Rasulullah sallam bersabda man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Siapa yang mati dalam keadaan dia memiliki tanggung jawab puasa, maka hendaklah memuasakannya walinya. Perhatikan hadis-hadis ini yang semuanya fi sahih. Imam Bukhari wa Imam Muslim wa Imam Bukhari Muslim. Ya. Maka jangan meragukan kesahihan hadisnya. Dan jangan menganggap bertentangan dengan Quran atau bertentangan dengan hadis yang sahih. Karena para a'imah, para ulama yang a'lam minna, yang lebih alim dari kita, ketika sudah memeriksa dua-duanya, sanadnya dan juga matanya, riwayahnya dan juga dirayahnya. Tidak dikatakan hadis sahih kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, tidak dikatakan hadis itu sahih. Baik. Maka ini adalah hadis yang sahih. Saya katakan ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Siapa yang ekstrem kiri? Mereka yang kemudian kebablasan menyatakan bahwasanya kalau hadis ini sahih berarti boleh dong kirim-kiriman pahala secara umum. Mau ngirimkan apa saja boleh. Saya puasa untuk si fulan, saya puasa untuk si alan, puasa lagi untuk kirim fulan. Ya. Muslim yang saya hormati. Ini juga kebablasan. Mengapa?
Karena kita memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Dan kita mengamalkan seperti pengamalan salaf. Apakah mereka melakukan atau tidak melakukan? Ini masalahnya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam ta'liqnya terhadap Aqidah Tahawiyah atau matan Aqidah Tahawiyah. Kata Syekh Al-Albani, riwayat-riwayat tadi sahih. Tetapi semuanya adalah antara anak kepada orang tuanya, bukan secara umum. Antara anak kepada orang tuanya. Perhatikan hadis tadi, ya Rasulullah, ummi tafallatat nafsuha. Yang kedua juga bahwa ibuku. Yang ketiga juga soma anhu man waliyuh, walinya, turunannya, ahli warisnya. Baik. Maka apa yang khas jangan kemudian dipahami secara am. Alhamdulillah. Qala walakin Abu Hanifah rahimahullah qala bil it'ami 'anil mayyit. Tetapi Abu Hanifah menyatakan bahwasanya memberi makan pada orang yang telah wafat ketika dia hutang puasa. Artinya tidak dipuasakan tapi dibayarkan fidyah. Memberi makan untuk memberikan fidyah bagi orang yang mati memiliki hutang puasa. Dan beliau benar, Abu Hanifah dan juga para ulama yang bersamanya, karena hadis ini man mata alaihi wa alaihi siyamun sama anhu waliyu adalah pada puasa nazar. Pada puasa nazar. Dan ini sudah kita singgung kemarin. Hari ini kita simpulkan dengan 3 kesimpulan. Pertama, kesepakatan. Kedua, perselisihan. Dan ketiga, adanya ifrat dengan tafrid di antara ummah. Karena kalau puasa Ramadan itu ada syariatnya secara khusus dan sangat jelas dalam Al-Quran. Siapa yang tidak mampu berpuasa maka dibayarkan fidyahnya. Siapa yang tidak mampu berpuasa bayar fidyah. Orang tua renta tidak mampu puasa bayar fidyah. Apalagi mati, itu lebih renta lagi. Sudah tidak bisa bergerak sama sekali, maka dibayarkan fidyahnya. Selesai. Sebagaimana kata Abu Hanifah, bil it'am 'anil mayyit. Qala, demikian pula pahala haji diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi. Datang seorang wanita dari Bani Juhainah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, inna ummi nadarat an tahuj. Sesungguhnya ummi sudah bernadar untuk haji. Falam tahuj, tapi belum sempat haji hatta matat, sampai matinya. Apa ahujja anha? Apakah boleh aku menghajikan untuknya? Dijawab oleh Nabi SAW, hujji anha, hajikanlah untuknya. Artinya boleh menghajikan untuknya. Perhatikan, ini juga sama dengan kalimat ummi, ibuku, orang tuaku. Ara'aita law kana ala ummika dain? Bagaimana pendapatmu kalau ibumu memiliki hutang ketika matinya? Bukankah kalian berkewajiban membayarnya? Uqudullaha fallahu ahaqqu bil wafa, maka tunaikanlah hutang ibumu terhadap Allah, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditepati hutang-hutangnya. Ini hutang-hutang ibumu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak, lebih wajib untuk ditunaikan. Kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga para imam-imam Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah menganggap bahwa ini adalah untuk anak pada orang tuanya. Untuk seorang anak pada orang tuanya. Tidak berlaku untuk umum. Tidak boleh
kirim-kiriman satu orang pada temannya, pada fulan wa fulan, tidak bisa. Karena nggak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Hanya saja kebetulan penulis wahwal Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi berpendapat dengan pendapat yang marjuh, bahwasanya boleh dikiaskan. Kalau anak boleh menghajikan orang tuanya, boleh pula menghajikan orang lain. Kalau seorang anak boleh mempuasakan orang tuanya, berarti kita boleh pula mempuasakan orang lain. Berarti memakai qiyas. Dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, barakallahu fikum. Wa ajma'al muslimun ala anna qada'a ad-dain yusqituhu min dhimmatil mayyit. Kata beliau lagi bahwa telah ijma', telah sepakat seluruh para ulama bahwa siapa yang membayarkan hutang orang lain, maka itu diterima dan lunas hutangnya. Maksudnya beliau akan membawakan dalil tidak harus anaknya. Walau kana min ajnabi, walaupun dari ajnabi. Ajnabi itu bukan keluarganya, bukan sanak familinya. Ajnabi orang lain. Dibawakan riwayat-riwayatnya. Disebutkan hadis Abi Qatadah yang terkandung di dalamnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-an baritta alaihi jildatahu. Sekarang engkau membuat dingin kulitnya. Secara lengkapnya disebutkan dalam footnote. Kisah Abi Qatadah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Id utiya bi janazatin faqalu. Tiba-tiba didatangkan jenazah dan mereka berkata, ya Rasulullah salli alaihi. Ya Rasulullah, salatkanlah untuknya. Kata Nabi, hal alaihi dain? Apakah dia punya hutang? Qalu ya Rasulullah salli alaihi. Ditanya oleh Nabi, hal alaihi dain? Qalu la. Mereka menjawab, tidak. Tidak punya hutang. Qala fa shalla. Fa hal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan warisan? Qalu la, tidak juga. Fa shalla alaihi. Maka disalatkan. Yang kedua, didatangkan jenazah. Dan kembali berkata, ya Rasulullah salli alaihi. Nabi bertanya juga dengan pertanyaan yang sama, hal alaihi dain? Apakah dia punya hutang? Qila na'am. Pada yang kedua dijawab, iya, dia punya hutang. Fa hal taraka syai'an? Apakah dia punya warisan untuk membayarnya? Qalu thalatha dananir. Iya, dia punya 3 dinar. Fa shalla 'alaiha. Yang kedua pun Nabi menyolatkan. Kemudian yang ketiga, datang lagi jenazah. Dan mereka juga bertanya, ya Rasulullah, atau meminta salli 'alaiha. Ya Rasulullah, salatkanlah jenazah kami. Qala hal taraka syai'an? Nabi berkata lagi, apakah dia punya warisan? Qalu la, tidak punya. Fa hal 'alaihi dain? Apakah dia punya hutang? Dijawab, iya, dia punya hutang 3 dinar. Nabi bersabda, sallu ala sahibikum. Salatlah kalian, aku enggak. Karena punya hutang, dia enggak bisa bayar, enggak punya warisan. Berkata Abu Qatadah, salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Ya Rasulullah, salatkanlah beliau, salatkanlah dia, aku yang akan bertanggung jawab terhadap hutangnya. Maka Nabi pun menyolatkannya. Demikian diriwayatkan secara ringkas, dikeluarkan pula oleh Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad min hadits Abi Qatadah. Hanya saja lafaz-lafaz hadis ini saling bertentangan. Yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga. Sehingga terjadi perbincangan di kalangan para ulama, lafaz yang benar yang seperti apa. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh di sini
Wa kullu dzalika jarin ala qawaidis syara'. Semua hadis-hadis tadi berlangsung sesuai dengan syariat. Wa huwa mahdul qiyas. Dan boleh dilangsungkan padanya qiyas. Disinilah kesalahan beliau. Disinilah ketergelinciran beliau. Sehingga disebutkan dalam footnote-nya nukilan dari para ulama yang kitabnya sama ditahqiq oleh Syekh Yasin hafizahullahu taala. Di sana ada ta'liqnya. Aqul, saya katakan, al-ibratu fi mas'alati wusul thawabil qira'ah wa ghairuhu wal kitab wa sunnah wa tawassu' fil ibadat bi istikhdamil qiyas ghairu mardhi. Saya katakan bahwa masalah nyampainya pahala haji, puasa, sedekah itu jelas dalilnya dalam kitab wa sunnah. Tetapi meluas-luaskannya dengan qiyas itu perkara yang tidak diridhoi oleh para ulama. Tidak bisa memperluas masalah ini dengan qiyas. Berarti boleh kirim Fatihah, berarti boleh kirim surat Al-Baqarah, berarti boleh kirim surat Al-Ikhlas, berarti boleh kirim apa lagi? Amalan-amalan soleh. Gitu. Bahkan bukan hanya qiyasnya yang jadi masalah. Contohnya dari salaf pun tidak ada. Para sahabat membaca, kemudian menyatakan ila hadrati fulan al-Fatihah, itu tidak ada. Contohnya dari salaf, sahabat ataupun tabi'in, ataupun tabi'it tabi'in, tidak ada. Contohnya kepada fulan ibni fulan kita kirimkan Al-Baqarah, tidak ada. Maka kalau dalilnya qiyas, kita katakan bahwa qiyas itu dalam masalah ibadah tidak diperbolehkan. Sebab ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang baku. Diajarkan seperti ini, ya seperti ini. Dikerjakan seperti itu atau diajarkan seperti itu, ya seperti itu. Jangan dirubah, jangan diganti, jangan dikias-kiaskan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula dinukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat oleh Al-Ba'li rahimahullah. Beliau berkata, lam yakun, kalau yang ada footnote-nya walhamdulillah, tetapi yang tidak ada, catat ucapan beliau ini. Lam yakun min adatis salaf, tidak termasuk kebiasaan salaf. Idza sallu tatawwu'an aw shamu tatawwu'an aw hajju tatawwu'an aw qara'ul qur'ana an yadu thawab dzalika ila amwatil muslimin. Tidak termasuk kebiasaan salaf. Kalau salat sunnah atau puasa sunnah atau haji sunnah atau membaca Quran kemudian dikirimkan pahalanya kepada orang lain, itu tidak termasuk kebiasaan salaf. Bahkan tidak termasuk adatnya salaf, artinya tidak diamalkan oleh salaf. Kalau puasa sunnah dikirimkan, kalau haji sunnah dikirimkan, kalau qiraatul Quran, Al-Fatihah dikirimkan. Itu lam yakun min adatis salaf. Tidak termasuk dari kebiasaan salaf. Qal fala yanbaghi al-udul an tariqis salaf. Selanjutnya, maka kata beliau, tidak sepantasnya kita menyelisihi jalan salaf. Tidak sepantasnya kita menyelisihi jalan salaf. Fa innahu afdal wa akmal, karena jalan salaf itu lebih sempurna, karena jalan salaf itu lebih afdal. Kita tanya sekarang, sederhana pertanyaannya, apakah kalian
Apakah kita semua menganggap bahwa pahala kita udah kelebihan? Silahkan jawab masing-masing. Apakah kita ini semua pahalanya sudah lebih, udah tumpah-tumpah, kebanyakan, atau merasa masih kurang? Wallahi, hampir-hampir gak ada seorang pun yang merasa bahwa saya sudah sempurna, amalan saya sudah banyak, yang ini saya kirimkan saja kepada si fulan. Tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Iya kan? Masya Allah, sombong sekali. Saya sudah banyak puasa ini. Siapa yang mau puasa? Saya kirimkan. Siapa lagi? Saya kirimkan. Ini lam yakun min adatis salaf. Bahkan yang ada pada salaf sebaliknya. Apa itu? Dalam masalah akhirat mereka tidak pernah merasa puas. Dalam masalah akhirat mereka berlomba-lomba, berebut, mereka ingin mendapatkan pahala lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Iya, kalau masalah dunia mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau masalah dunia mereka mementingkan orang lain. Silakan kamu dulu. Enggak kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Saya gampang. Itu masalah dunia. Tapi masalah akhirat, masalah soft depan, kadu yaktatilu. Kadu yaktatilu. Hampir-hampir mereka bertikai, berkelahi untuk bisa dapat soft depan. Enggak ada, silakan kamu saja enggak ada. Berebut untuk mendapatkan pahala. Fahal yakun. Apakah mungkin terjadi pada mereka yang sudah mereka dapatkan dari pahala kemudian dikirimkan? Lam yakun min adatis salaf. Itu bukan amalan salaf. Itu bukan amalan salaf. Dan alhamdulillah ini madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sudah kita baca kemarin pendapat Imam Syafi'i bahwa mereka menganggap tidak bisa kirim-kiriman seperti itu. Tidak sampai. Doakan saja. Mudah-mudahan dikabulkan doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup. Walhamdulillah. Kembali kepada kita. Qala, maka penulis berkata dengan pendapat yang marjuh, wa huwa mahdul qiyas, dan ini qiyas murni. Fa inna thawab haqqul amil, karena yang namanya pahala itu adalah milik orang yang mengamalkan. Pahala itu milik orang yang mengamalkan. Fa idza wahabahu li akhihi muslim lam yumna. Kalau dia mau mengirimkan pada orang lain, maka tidak dilarang. Lihat kiasnya. Dia yang punya pahala, maka dia mau kasihkan siapa aja terserah dia. Masya Allah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya apakah itu adalah sesuatu yang diajarkan dan diamalkan oleh salaf? Ternyata tidak. Kama lam yumna min hibati malihi fi hayatihi. Ini kias lagi. Sebagaimana boleh kita memberikan pada orang lain harta kita. Ini harta punya saya. Mau saya kasihkan siapapun terserah saya. Demikian pula pahala. Ini pahala punya saya. Mau saya kasihkan siapa saja terserah saya. Apakah ini qiyas sahih atau qiyas ma'al fariq? Ayuhal fuqaha, wahai para ahli fiqh wa usuliyun. Apakah ini qiyas sahih? Apa syaratnya qiyas selain maqis wal maqis alaih? Selain maqis wal maqis alaih, syurutul qiyas adalah wajhus syabah, kesamaan yang dikiaskan dan yang dikiaskan atasnya. Apakah sama harta dengan pahala? Sangat-sangat berbeda, jauh. Bedanya bumi langit, bahkan bedanya dunia akhirat. Kenapa bedanya dunia akhirat? Karena harta itu urusan dunia, pahala urusan akhirat. Kalau urusan dunia kamu punya sesuatu, kemudian mau dikasihkan kepada temanmu, siapa yang larang? Silakan, mau kasihkan siapa saja. Tetapi pahala, apakah itu sesuatu yang bagus? Kamu bagi-bagikan pahalamu dalam keadaan kamu tidak tahu. Dalam keadaan kamu tidak tahu pahalamu seberapa yang diterima oleh Allah. Dalam keadaan kamu tidak tahu apakah kamu kekurangan atau tidak kekurangan pahala dibandingkan dengan dosa-dosamu.
sunnahnya dari salaf, dari Nabi SAW adalah berlomba-lomba memperbanyak amalan saleh untuk memperbanyak pahala. Alaysa kadzalik? Maka jangan dikiaskan antara dunia dengan akhirat. Dan ini namanya zallah, ketergelinciran seorang alim. Beliau alim, bahkan kitabnya tetap dipakai oleh para ulama. Tetapi ketika membahas masalah ini, beliau tergelincir. Qala wa qad nabaha asy-syari' bi wusuli thawabil shaum ala wusuli thawabil qira'ah wa nahwiha min al-ibadatin badaniyah. Maka syariat mengisyaratkan bolehnya atau sampainya pahala puasa kepada orang mati, itu mengisyaratkan bolehnya atau sampainya pahala bacaan pun kepada orang mati. Ini juga qiyas. Kata dia ini isyarat dari Allah. Kalau dibolehkan untuk kirim puasa, berarti boleh pula dikirimkan bacaan Al-Fatihah dan sejenisnya. Atau ibadatil badaniyah, atau ibadah badan. Salat. Kamu sudah salat kok salat lagi? Ya tadi untuk saya, yang ini untuk ibuku. Habis itu salat lagi 4 rakaat lagi, duhur lagi. Untuk siapa? Untuk bapakku, karena bapakku waktu itu sering nggak salat. Habis itu salat lagi untuk siapa? Temanku sekelas itu nggak salat juga. Habis itu salat lagi. Hada min da'bis salaf. Hada min adatis salaf. La. Muhdath. Perkara muhdath. Dari contohnya. Kata beliau, wa yuwaddihuhu anna shauma kaffun nafsi. Lihat, beliau berbicara lagi tentang qiyas. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kalau puasa itu menahan diri dari pembatal-pembatal dengan niat. Dan syariat menjelaskan bahwa puasa bisa sampai pada orang mati. Fa kaifa bil qiraah, apalagi bacaan Quran, lebih-lebih lagi bisa sampai. Allati hiya amalun wa niyyah. Karena qiraah hanya amal dan niat. Qul inna a'udzukumullah, sudah dijawab dengan beberapa jawaban. Pertama, bahwa guru beliau sendiri Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah menyatakan bahwasanya puasa tadi ucapan Nabi shoma anhu waliyu pada puasa nazar. Adapun puasa-puasa wajib atau puasa-puasa Ramadan dibayarkan fidyahnya cukup. Dan itu yang disyariatkan. Yang kedua, dijawab dengan tidak terjadi pada salaf. Puasa dikirimkan. Yang ketiga, apalagi dikiaskan dengan qiraah yang tidak ada riwayatnya. Kirim-kiriman bacaan. Tidak ada riwayatnya. Adapun jawaban buat mereka yang ekstrim kanan, yang menyatakan tidak nyampe sama sekali walaupun haji, walaupun puasa, walaupun ini ekstrim yang kanan, yaitu ekstrimnya para Mu'tazilah dan Aqlaniyun, maka dibantah dengan kalimat istadallu min qawlihi ta'ala. Para ulama berdalil dengan ayat Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Qad ajaba al ulama bi ajwibatin asahhaha jawaban. Bahwa alasan mereka, manusia gak akan bisa memikul dosa orang lain dan gak akan bisa mendapatkan pahala dari orang lain. Ini kalau membantah kias-kias tadi saja masih bisa diterima, tapi membantah hadis-hadis sahih tidak bisa. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat, dan ayat ini gak bertentangan dengan hadis tadi. Dua jawaban. Satu jawaban, annal insan bisa'yihi wa husni isyratihi iktasabal asdiqa. Seseorang dengan usahanya, dengan kebaikan akhlaknya, dengan pergaulan yang baik akan mendapatkan banyak teman. Dan juga auladal aulad, dan dia mendapatkan anak-anak. Wa nakahal azwaj, dan dia menikahi istri-istri, mendapatkan anak-anak. Wa asdal khair, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Wa tawaddud ilan nas, dan memberikan kebaikan pada manusia sehingga manusia suka kepadanya, cinta kepadanya.
Fatarahhamu alaih. Akhirnya manusia mendoakannya. Akhirnya manusia mendoakan kebaikan untuknya. Da'au lahu, mengucapkan rahimahullah, mengucapkan ghafarallahu lahu, mengucapkan Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa ahdau lahu thawabat ta'at. Karena kebaikannya, maka teman-temannya akan kirim hadiah katanya. Al-Fatihah, salat, puasa dikirimkan kepadanya. Ini karena keyakinan dia bahwa itu boleh. Padahal sudah kita katakan tadi bahwa itu adalah marju. Sehingga cukup bagi kita doa saja tadi. Bahwa dengan kebaikan si mayit ketika hidupnya berbuat baik pada manusia, maka ketika wafatnya banyak orang yang mendoakan. Banyak orang yang mendoakan. Dan ketika Nabi menyatakan, apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan untuk membayarnya? Enggak ada ya Rasulullah. Aku enggak menyolatkan. Ya Rasulullah, aku yang bayar. Boleh apa enggak boleh? Kalau dia orang lain, bukan anaknya, boleh apa enggak boleh? Boleh. Karena ini min jilsis sadaqah, bukan kirim pahala, tapi dia bersedekah untuk membayarkan utangnya si mayit. Karena apa ini? Karena kebaikan si mayit. Kalau mayit tadi bukan orang baik, enggak akan dibayarkan utang-utangnya. Salahmu sendiri. Kan begitu. Dulu bakhilnya bukan main, zolimnya bukan main, dia ngemplang sana, ngemplang sini. Enggak, saya enggak akan mau bayar. Ada yang membayarkan? Enggak ada. Saya enggak mau bayarkan dia. Orang begini dan orang begitu. Iya kan? Tapi karena dia baik, dia saleh, maka sesungguhnya tidak bertentangan antara ayat ini dengan hadis. Hadis menyatakan bayarkan untuknya, atau hadis menyatakan hajikan untuk orang tuamu. Ayatnya menyatakan walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Bertentangan? Tidak bertentangan. Karena anak tadi sampai menghajikan ibunya. Anak tadi sampai dia bersedekah atas nama ibunya. Anak tadi ketika menyatakan ya Rasulullah, ibuku begini, ibuku begitu. Mengapa? Karena ibunya mendidik anaknya menjadi baik, menjadi saleh. Karena ibunya yang melahirkannya, itu jasa. Karena ibunya yang bersusah payah menyuapinya ketika kecil, maka anak itu berbakti pada ibunya. Hal hadza min sa'yi ummih atau bukan? Bukankah itu dari usaha ibunya? Iya, dari usaha ibunya, sehingga anaknya membalas kebaikan ibunya dan menghajikan untuknya. Sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan haji. Hadis tentang anak menghajikan orang tuanya, hadis tentang anak bersedekah atas nama orang tuanya, haji atau sedekah, semuanya tidak bertentangan dengan ayat walaysa lil insani illa ma sa'a. Ilahun naktafi. Barakallahu fikum. Dan jangan kemana-mana dulu. Akan ada pengumuman tentang masalah daurah dan ta'awun tentang daurah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.